Abdullah bin Saba. Awas, kita sedang berbicara sejarah ilmiah nih, dan tidak menyoal kalangan atau manapun ya. Jika nanti ada yang keberatan, duduk kita diskusi dan kita buka fakta sejarahnya. Sepakat ya? Nah, lihat sini. Ini di antara tokoh Yahudi yang konon disebutkan dalam sejarah pura-pura masuk Islam. Dan ini salah satu sosok yang terwarisi oleh tipikal buruk Yahudi-Yahudi sebelumnya. Padahal Nabi sudah obati itu. Aus Hazrat, saya persaudarakan, kata Nabi. Yahudi-Yahudi yang lain silahkan boleh tinggal. Kita berniaga, dudukan, bikin piagam Madinah. Tapi apa yang terjadi? Ada yang berkhianat. Suku-suku yang 3 tadi saya sebutkan tadi berkhianat, menyalahi kesepakatan. Bahkan ada yang hendak membunuh Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Allahu Akbar. Yang sudah buruk tak terobati, maka dihukum dengan hukum negara. Hukum eksekusi. Yang lain keluar. Mereka keluar, diusir dari Madinah. Bukan karena Nabi yang usir, karena perilaku mereka sendiri. Sebelum ke Madinah itu tidak pada diusir. Usir ini, diusir ini, diusir. Ditanggung di Madinah, diperbaiki. Diberikan pelayanan yang bagus. Cuman berbuat onar juga. Maka dikeluarkan karena perjanjian yang sudah dibuat. Nah itu ketika menyebar keturunannya, menyebar sifat-sifatnya, maka diantaranya tertularkanlah kepada sosok ini. Ini eksis di zaman sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Uthman menunjuk kerabat-kerabatnya yang pakar-pakar di bidang ekonomi itu menempati pos-posnya, maka orang ini bergerilya langsung masuk, bukan di wilayah Madinah. Karena kenal Madinah itu. Orang Madinah semua kenal Uthman. Uthman itu orang baik, gak mungkin nepotisme, gak mungkin milih yang salah dan sebagainya. Maka dia masuk ke wilayah yang sulit dijangkau pada saat itu untuk memberikan informasi yang cepat. Datanglah dia ke Mesir di Afrika Utara. Dari Mesir. Mesir itu bukan Arab ya, secara geografis. Mesir itu Afrika Utara. Cuma bahasanya bahasa Arab. Secara kebahasaan disebut negara Arab. Tapi secara geografis disebut dengan Afrika Utara. Masuk wilayah Afrika Utara. Sama dengan Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair itu wilayah Afrika Utara. Maka dia datang ke Mesir. Apa yang dia katakan di Mesir? Dia sebarkan isu bahwa khalifah saat ini satu telah melakukan nepotisme. Nepotisme. Dia pilih kalangan dari kerabat-kerabatnya saja. Tahan sebentar. Tahan. Sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain dan itu tidak nyata, maka dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan fitnah namanya. Jelas? Sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain dan sifatnya tidak nyata, maka itu disebut dengan fitnah namanya. Keburukan orang lain dibincangkan, nyata sifatnya tanpa sepengetahuannya, maka itu disebut dengan gibah namanya. Jelas? Maka dituduh Uthman dengan sesuatu yang tidak nyata. Tuduh. Maka muncul fitnah. Uthman nepotisme. Dan berita ini kan gak seperti kita sekarang. Kalau sekarang ada berita di Amerika, sekian detik bisa kita klik. Kejadian di Ranca Ekek, kita berdoa semoga Allah muliakan dan sabarkan saudara-saudari kita insya Allah. Dan kita juga insya Allah apa yang kita bisa bantu, kita bantu saudara-saudari kita. Ada kejadian puting beliung kemarin itu kan. Kejadian di Ranca Ekek. Itu sedunia tuh bisa mengakses. Tsunami-nya di Banten, yang bela sungkawanya banyak. Kirimkan duka cita dari Turki, dari sini. Langsung nampak. Di zaman Uthman, telepon belum ada. Email nggak nampak. WhatsApp belum kepikiran. BBM tuh belum dikreasikan, nggak ada. Jangankan zaman Uthman, ya 80 tahun ke belakang, 50 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, orang haji aja kan belum menemukan pesawat seperti sekarang. Berangkatnya pakai kapal laut. Kalau ada kabar dari Mekah, nyampainya 6 bulan kemudian. Itu baru 20 tahun kemudian. Kalau orang berangkat haji pakai kapal, dilepas, nunggu nggak datang. Udah pada lupa, baru datang 6 bulan setelahnya. Nah, kebayang bagaimana zaman Uthman. Uthman tidak tahu apa yang terjadi di Mesir nih, jaraknya terlampau jauh. Ternyata sudah bergerilya. Gerilyaan itu ke orang-orang yang mudah kemudian diprovokasi. Ke kalangan bawah, disebarkan isu. Yang kedua, ini yang mau saya katakan. Dan ini nanti nyampe ke kehidupan kita sekarang. Kata Abdullah bin Saba itu, dia membentuk kelompok-kelompok pengikut-pengikut. Dia katakan, sebetulnya yang paling layak untuk dapat kursi khalifah itu bukan Uthman, tapi Ali. Tahan. Sebetulnya yang paling layak itu bukan Uthman tapi Ali. Coba lihat. Nabi Isa saja
Nabi Isa dikatakan naik ke langit, wafat, akan turun. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan yang paling mulia. Tentu sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan sebagai orang pertama, akan mengutus nanti generasi-generasi penerusnya sebagai wakil dari ajaran-ajaran Nabi. Itu yang akan membimbing. Maka dihembuskanlah, siapa coba menurut Anda yang paling dekat hubungannya dengan Nabi? Maka dilihat, ini kan yang paling pertama masuk Islam dari kalangan pemuda yang paling baik, Ali. Ali itu termasuk keluarga juga, bahkan anak dari pamannya, bahkan menantu Nabi juga, anaknya jenius, pemuda yang paling hebat. Teman-teman sekalian, itu orang daerah, orang kampung yang tidak tahu info. Utsman juga mulia, menikah dengan tadi 2 putri Nabi, dimuliakan oleh Nabi, disebut ahli surga. Bahkan satu masa ketika Utsman akan masuk ke satu kebun, riwayat Abu Musa al-Asy'ari, kata Abu Musa al-Asy'ari, saya minta izin dulu pada Nabi. Kata Nabi, persilahkan dia masuk, akan masuk seorang ahli surga yang diuji dengan musibah. Seorang ahli surga diuji dengan musibah. Nah, info-info ini nggak banyak nyampe, masuk ke kalangan bawah, diprovokasi. Yang bagus tuh Ali, yang hebat Ali dan sebagainya. Padahal dua-duanya mulia. Maka orang-orang awam ini mudah kemudian disulut, masuk ke kelompok Abdullah bin Sabah, maka dikenal dengan pengikut Sabah, namanya Sabaiyah. Abdullah bin Sabah dikenal dengan Sabaiyah. Saya agak cepat sedikit ya, mohon maaf karena waktu kita itu sangat singkat. Tahan. Maka terkumpul di wilayah Mesir. Dia coba infiltrasi wilayah Madinah, begitu masuk mental. Jadi karena orang tahu Utsman tinggal di Madinah, tahu kebiasaan Utsman, jadi begitu akan menyoal Utsman, sebetulnya Utsman begini ya, jangan bicara tentang Utsman. Utsman lebih baik dari apa yang Anda katakan. Utsman kok nempatkan saudaranya di situ? Utsman itu lebih paham, karena Utsman itu pakar di bidang ekonomi, dia tempatkan mungkin salah. Mental. Dia pergi ke daerah. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah diprovokasi masanya makin banyak, maka Abdullah bin Sabah kemudian masuk dan mengatakan pada pengikutnya di wilayah Mesir itu, datanglah kalian kemudian ke kota Madinah, sampaikan protes kalian. Kepung tulisannya Utsman, datangi Utsman di sana. Maka mereka bergerombolan datang ke wilayah ini, datanglah ke Madinah. Ini yang datang ini bukan cuma datang, ada yang bawa pedang, ada yang bawa pisau, ada yang bawa pentungan besi. Datang. Begitu intelijen menyampaikan kepada Utsman ada pergerakan dari wilayah Afrika Utara menuju ke sini. Apa isu yang dibawa? Mereka ingin minta penjelasan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa mengangkat saudaranya begini. Apakah benar Ali paling utama dan sebagainya. Maka Utsman, karena disebutkan kemudian Ali, nepotisme dan sebagainya, Utsman perintahkan Ali, kamu kasih penjelasan. Apa kata Ali? Saya katakan dari awal, ingat kata-kata saya? Bukankah di antara yang paling jenius di antaranya Ali bin Abi Thalib? Ali mengatakan kepada Utsman kurang lebih bahasanya, ya Khalifah, akan lebih baik kalau Anda langsung yang menemui rakyat menjelaskan. Kalau saya jelaskan bisa, tapi tingkat kepuasannya berbeda. Kalau orang datang ke istana, ke pusat kekuasaan, maka Ali menyampaikan satu pendapat yang sangat brilian, dan ini warisan dari Nabi SAW. Akan lebih baik kalau pemimpinnya langsung yang menemui, karena itu akan memberikan kepuasan tersendiri kepada rakyatnya. Utsman ketika mendengar usulan itu, bagus usulannya, baik saya akan temui. Demikianlah kalau di lingkaran sekitaran pemimpin ada orang-orang yang mengusulkan kebaikan, maka pemimpinnya akan ikutan baik. Beda kalau di sekitarannya ada orang-orang yang tidak baik. Orang dah datang berbondong-bondong, ini pergi. Ini jadi masalah. Lalu saya sedang berbicara tentang hal yang lain ya. Jangan pikirkan yang tidak-tidak. Ya, saya bicara tentang Ali, bukan Zainuddin. Ini contoh-contoh, bukan saya nggak nyolong yang lain-lain, hati-hati. Ingat ya, catat kata-kata saya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sebetulnya inisiatif itu bagus. Tapi menghapus pada yang saatnya belum dihapus, itu yang masalah. Itu sampai jangkrik aja nyari mana tulisannya katanya. Ini jangkrik Mekah nih, ada ke sini. Oh, lalat. Nih saya tulis lagi ya. Lihat nih. Quran surat kedua ayat 1. Kamu ada pindah dulu. Lihat sini. Udah ya. Pindah langsung pergi. Ayo hapus lagi. Alhamdulillah. Sudah? Maka Utsman menerima usulan Ali bin Abi Thalib.
Kemudian disampaikanlah, diterima itu semua. Ayo datang, terima dengan lembut. Kalau bahasa kita, kenapa kemari? Kami gak puas, marah tuh masa. Utsman tenang aja. Tenang aja, marah ini itu. Itu nggak ditahan tuh. Bawa pedang dibiarin, bawa pentungan dibiarin. Bahkan Utsman kasih pengumuman, tidak boleh ada di antara semua keluarga saya, semua sahabat dan kerabat semuanya yang kemudian menghunus pedangnya untuk melarang mereka, menghunus pedangnya untuk bisa mencegah mereka. Biarkan mereka dengan pedang yang datang. Dan Utsman hadapi dengan kelembutan. Kembalikan ke sarungnya, kata Utsman. Maka Ali tidak mengeluarkan, bahkan berkomentar, kalau saya ingin sekali jadi pembela Utsman pada saat itu, tapi kalau saya keluarkan, maka saya jadi orang pertama yang bermaksiat pada pemimpin saya. Maka semua taat kepada pemimpinnya, sarungkan, masukkan kembali, biarkan mereka datang. Maka semua menunggu. Dan Utsman meminta, semua kerabat-kerabat yang ada dekat saya, pulang kalian ke rumah. Pulang. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban saya oleh Allah, maka saya akan hadapi. Semua diminta pulang. Supaya Utsman ingin menunjukkan bahwa persoalan kebijakan ditanya, saya jelaskan sendiri. Dan supaya tidak terkesan bahwa Utsman itu beraninya kalau cuma ada teman-teman di sampingnya. Maka diminta pulang, tinggal keluarga intinya saya di istana. Datanglah orang-orang itu dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan di riwayat disebutkan melebihi jumlah sahabat yang memang pada saat itu sudah ada di lingkarannya. Datang mereka, apa kata Utsman? Setiap ditanya, jawab. Setiap ditanya, jawab. Teman-teman, yang paling menarik, terpuaskanlah orang-orang ini dengan jawaban Utsman sampai mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir. Tapi apa yang Anda tidak ketahui adalah, begitu Utsman melakukan dialog dengan masyarakat tadi, Abdullah bin Sabah mengintai apa yang dijawab oleh Utsman. Begitu melihat tanda-tanda orang-orang ini puas dengan jawaban Utsman, maka dia pergi lagi ke kerabat Utsman bernama Marwan bin Hakam. Dia sampaikan, ada orang-orang yang berniat memang mencelakai Utsman. Tuh lihat, datangnya aja bawa pedang, datangnya bawa besi, datangnya bawa pisau. Maka tolong kamu buatkan memo, dituliskan di kopnya, kop pemerintahan, kop khusus untuk Utsman. Karena ini keluarga kerabat tidak tahu nih, dan belum sempat klarifikasi ke Utsman karena tempatnya berbeda. Datang cepat tuh, Marwan kerabat, orangnya baik juga. Maka apa yang terjadi? Dituliskan di situ, perintahkan kepada gubernur Mesir, ketika mereka datang sampai sana, tolong hukum mereka karena mereka berniat untuk mencelakai khalifah. Apa yang terjadi? Orang-orang ini kembali kemudian ke Mesir dengan perasaan yang sudah puas dengan jawaban Utsman bin Affan. Tapi di perjalanan mereka dibisikin lagi oleh Abdullah bin Sabah, tahukah kalian buruknya Utsman bin Affan? Utsman itu beda dengan Ali. Utsman itu kalau di depan bilangnya A, di belakang bisa B. Kalau nggak percaya, kalian dititipin surat kan? Masa lihat? Oh, ternyata ada satu kelihatan bawa surat. Begitu kelihatan, coba buka suratnya, mungkin buruk untuk kalian. Begitu dibuka, terbukalah kemudian di situ perintah untuk mengeksekusi orang-orang ini karena mencoba untuk membunuh khalifah. Maka mereka marah. Dikira Utsman yang melakukan tipu daya. Maka datang mereka kembali mengepung langsung tanpa bicara, tanpa apa-apa. Utsman, kamu penipu. Utsman, kamu pembohong. Datang langsung merangsak, jumlahnya cukup banyak, kembali ke istana. Begitu Utsman mendengar teriakan-teriakan itu, Utsman mengatakan, aku tidak pernah menulis itu. Kamu pembohong, kamu ini. Orang marah, Pak. Orang marah nggak dikasih Indomie juga akan berhenti marahnya. Oh, ini itu. Bohong, kamu bohong, ini bohong itu. Tadi saya katakan dari awal, Utsman punya kebiasaan apa kalau sedang gelisah? Baca Al-Quran. Maka masuklah beliau kemudian ke ruangannya, baca Al-Quran. Apa yang dibaca sampai juga dengan ke Ali Imran ayat 173 dibaca, itu indah sekali maknanya. Sampai terus dibaca. Ada yang menyebutkan riwayat bahwa beliau kemudian ketiduran saat sedang tiduran bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, dengan Umar, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah disampaikan, Abu Bakar menyampaikan, Umar menyampaikan. Terakhir kata Abu Bakar dan Umar, wahai sahabat mulia, kamu jangan dulu buka ya, nanti kamu bukanya bersama kita dengan Rasulullah SAW. Dalam keadaan puasa, sedang baca Al-Quran, bermimpi bertemu bersama Nabi, Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Apa yang terjadi? Kata Abu Bakar dengan Umar, kamu jangan dulu buka, nanti bukanya bersama Rasulullah SAW. Maka terbangun dari situ, sedang baca Al-Quran, tiba-tiba tanpa diduga ada orang-orang yang masuk menerobos, datang lewat jendela, ada datang lewat atas dan sebagainya. Ya, ada riwayat menyebutkan Ali yang mendengar situasi ada kekacauan langsung mengutus anaknya Hasan Hussein berangkat ke sana. Lihat apa yang terjadi.
Kalau situasi tidak bagus, tolong jaga Utsman. Apa yang terjadi? Begitu sudah sampai sana, didorong Hasan dengan Husain menjauh mereka. Saat ada keributan keluar itulah beberapa orang naik ke atas, ada yang naik ke atap, ada yang masuk lewat jendela, maka mereka langsung mendobrak, langsung masuklah ke kamar Utsman bin Affan. Ada satu orang pertama dikisahkan diberikan julukan dengan Mautul Aswad. Ya, seburuk-buruknya orang yang selalu lekat dengan pembunuhan. Maka datang dia pertama mencekik Utsman. Begitu dicekik Utsman bin Affan, tanpa tanya, tanpa kalimat, langsung cekik. Begitu dicekik, pingsan Utsmannya, jatuh, dikira sudah meninggal. Begitu kemudian ada gerakan lagi, datang lagi satu orang. Satu orang ini langsung mengeluarkan pedangnya, dia melakukan tebasan kepada Utsman bin Affan. Ya, lalu Utsman mengatakan, inilah darah pertama yang menghadirkan pembunuhan. Maka saat itu datang lagi yang lain menghantam. Gak terima dengan perkataan Utsman. Datang yang satu lagi, apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Maka orang ini mengeluarkan besi tadi yang saya katakan, potongan besi, maka ditusukkan. Ada yang mengatakan tusuk dari depan sampai tembus belakang. Dan dari nyanggutnya sampai kemudian ada yang merasa bersalah, dia pergi. Ada satu lagi setelah dalam keadaan sekarat demikian, dihalangi oleh salah satu saudari pada saat itu, kemudian dilewati juga, ada yang lompat langsung ke dadanya Utsman bin Affan dalam keadaan sekarat yang parah, tertembus kemudian besi itulah. Satu orang kemudian mengakhiri ya ajalnya Utsman bin Affan, tiba ajalnya dengan izin Allah, tapi caranya persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang syahid ditimpa musibah, maka naiklah orang ini menghunjam dengan kakinya dadanya Utsman bin Affan. Diinjak langsung. Begitu diinjak, terhembuslah kemudian nafas yang terakhir dari sahabat Utsman bin Affan. Setelah mendengar Utsman itu meninggal dunia, kabur orang-orang ini menyebar. Masanya makin ricuh, terjadi kericuhan di Madinah sampai dengan 4 hari. Maka para sahabat berkumpul, ini fitnah pertama. Fitnah pertama yang terjadi.